novel. Jadi di sini Tantri, apakah Tantri sudah pernah membaca novel? Mohon maaf, dongeng. Nanti sebentar Tantri ceritakan ya. Ya baik. Rianita, Tantri, Devalia, Rosdina, dari sini kita masuk di pengertian dongeng. Jadi dongeng itu adalah cerita khayal. Jadi dongeng itu adalah cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu biasanya berisi sebuah pesan dan moral. Sekarang kita masuk di yang kedua, ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng, ceritanya itu tidak nyata alias fiksi. Dia menggunakan bahasa sederhana dan menggunakan pesan moral seperti amanah, tokohnya itu biasa ada yang manusia, ada hewan, ada binatang. Jenis-jenisnya itu satu, ada fabel. Jadi fabel itu sebagai dongeng tentang hewan yang bisa berbicara dan berperilaku seperti manusia. Contoh kecil seperti buaya. Jadi sekarang kita masuk di yang nomor 3, halaman 12, unsur-unsur dongeng. Ya. Jadi unsur-unsurnya itu yang pertama tema. Apa itu tema, teman-teman? Jadi tema adalah dasar utama cerita itu kebaikan, persahabatan, dan kejujuran. Tokoh
tambah. Sifat tokoh itu baik, hati, jujur, nakal, dan licik. Di sini kau akan bacakan contoh dengan singkat. Kelinci dan pohon apel. Suatu hari seekor kelinci yang menemukan pohon apel yang tumbuh di telapak angin. Kelinci ingin mengambil semua buahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi saat itu ia melihat burung kecil yang kelaparan. Ia merasa iba karena kelinci akhirnya membagi apel itu kepada semua hewan buas dan sekitar hutan. Sejak hari itu, kelinci dikenal sebagai hewan yang murah hati. Yang jadi amanah dari novel ini adalah kalau kita membuat kebaikan akan membuat hidup kita lebih bahagia. Jadi teman-teman, jangan rugi untuk kita membuat kebaikan. Karena membuat kebaikan itu suatu hal yang sangat indah atau baik di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin sampai di situ saja materi kami. Di sini apa ada yang bertanya? Ada ibu? Ya, silakan Tantri. Saya mau bertanya. Coba ibu jelaskan tentang unsur-unsur coba ibu jelaskan apa itu fiksi. Ya. Ya, jadi fiksi itu adalah karya sastra yang tidak berdasarkan kepada fiksi adalah karya sastra yang tidak berdasarkan pada kejadian nyata. Jadi fiksi itu tidak berdasarkan pada kejadian nyata. Dia hanya imajinatif penulis. Jadi fiksi itu bisa berupa satu itu novel, dua puisi, tiga drama, dan keempat itu cerpen. Jadi puisi itu dia berdasarkan pada kejadian nyata. Dia merupakan imajinatif. Jadi puisi itu merupakan imajinatif yang jadi puisi itu berupa seperti novel, ada novel, puisi, drama, dan cerpen. Jadi puisi itu dia adalah karya sastra yang tidak berupa imajinatif. Jadi fiksi berdasarkan itu tidak berbalik kejadian nyata. Ya, apakah kalian sudah mengerti?
Dongeng, kalian harus buat dongeng. Bisa ada yang video sekarang, tapi kalian buat dalam bentuk video ya. Ya, dongeng, iya itu. Kalian harus masa kalian ya. Jadi kalian harus buat. Kalau kalian tidak buat, kita akan bebas. Ya, mungkin sampai situ saja video belajar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sunika.